loh friends, 2 resep bertema merah putih yang wajib dicoba. Yang pertama ada puding merah putih, dan yang kedua ada bolu stroberi susu. Dua-duanya pastinya cocok banget jika dijadikan ide jualan yang kekinian, khususnya di bulan Agustus yang bertepatan dengan hari kemerdekaan kita. Sekarang mari lihat pudingnya lebih dekat. Dengan tambahan hiasan bendera, vibes hari kemerdekaan jadi makin berasa. Kemudian untuk bolu stroberi susu, saat di squeeze terlihat banget tekstur bolunya ini empuk. Kalau friends, kira-kira tim mana? Puding atau bolu? Komen di bawah ya. Dan selamat mencoba. Hai friends, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat puding merah putih. Tapi sebelumnya, bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat puding merdeka. Pertama-tama saya menyiapkan panci. Kemudian saya akan tuangkan setengah saset agar-agar varian plain. Selanjutnya, saya akan tambahkan air putih sebanyak 400 ml. Bahan berikutnya yang saya akan tambahkan adalah 2 saset nutrisari rasa stroberi. Aduk-aduk bahan puding stroberi hingga semuanya tercampur dengan rata. Karena saya rasa kurang manis, saya akan tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Untuk gula, ini opsional ya, bisa lebih dari 1 sendok atau kurang, silahkan disesuaikan dengan selera. Agar warna merahnya ini pekat, saya akan tambahkan dengan 1 sendok teh atau sekitar 5 ml susu UHT. Lalu saya juga akan tambahkan dengan pewarna merah cabai. Karena saya rasa warnanya masih belum pas, saya akan tambahkan lagi dengan 1 sendok teh susu UHT dan 3 tetes pewarna merah cabai. Jadi total susu UHT yang saya gunakan sebanyak 2 sendok teh ya, dan 6 tetes pewarna merah cabai. Masak puding stroberinya ini hingga benar-benar mendidih, dan jangan lupa untuk sering mengaduk-aduk pudingnya supaya bagian bawah tidak gosong. Ini puding stroberinya sudah mulai mendidih ya. Aduk-aduk sebentar, matikan kompor, dan puding bisa diangkat. Langkah berikutnya, saya sudah menyiapkan cetakan puding yang sudah saya basahi dengan air matang. Kemudian, tuangkan puding stroberi ke dalam cetakan, cukup setengah bagian saja. Saya akan biarkan pudingnya ini hingga setengah set. Selanjutnya, saya juga menyiapkan cetakan puding dari bahan silikon. Tuangkan sisa puding stroberi ke dalam cetakan. Untuk cetakan, saya akan isi setengah bagian saja ya. Biarkan pudingnya ini hingga setengah set. Sambil menunggu puding setengah set, saya akan membuat puding susunya. Masukkan setengah saset agar-agar varian plain. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Jika suka manis bisa ditambah ya. Berikutnya tambahkan 300 ml susu UHT. Dan bahan terakhir yang akan saya tambahkan adalah air putih sebanyak 100 ml. Aduk-aduk puding susu hingga semuanya tercampur dengan rata. Saya akan masak puding susunya dengan api sedang sambil sering-sering diaduk ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Ini puding susunya sudah mendidih ya. Saya akan aduk-aduk sebentar, matikan kompor, dan puding bisa diangkat. Sekarang saya akan isi dulu cetakan silikon dengan puding susu. Kenapa saya isi dulu cetakan silikon? Karena
puding yang ada di dalam cetakan silikon ini lebih cepat set, mengingat bentuknya yang kecil-kecil. Isi cetakan silikon dengan puding susu hingga benar-benar penuh, dan biarkan pudingnya ini hingga set. Sekarang mari kita cek puding yang satunya. Ini kondisinya sudah setengah set ya. Jadi kondisi setengah set itu bagian atasnya sudah kering, tapi bagian bawahnya masih seperti berair. Lalu tuangkan puding susu sedikit demi sedikit. Ini saya menggunakan sendok ya. Tujuannya supaya puding susu tidak ambles ke bawah, mengingat puding stroberinya masih setengah set. Dan tujuan menuangkan puding susu saat puding stroberi setengah set agar kedua puding ini bisa menempel dengan sempurna. Biarkan pudingnya ini benar-benar set. Lalu untuk cetakan, saya gunakan yang seperti ini ya. Maaf, tadi saya tidak sempat memperlihatkan bentuk cetakan secara detail. Lalu, gimana ya jika pudingnya ini sudah terlanjur set? Kita bisa menggunakan garpu untuk menusuk-nusuk puding, tapi jangan sampai tembus ke cetakan ya. Dan pudingnya ini bisa ditusuk-tusuk secara acak. Kemarin-kemarin itu banyak banget ya yang komen saat membuat puding layer, lapisannya tidak bisa menyatu atau selalu terpisah. Jadi tipsnya yang pertama, pastikan saat menuangkan puding yang kedua, puding yang pertama kondisinya sudah setengah set. Dan yang kedua, jika sudah terlanjur set, gunakan garpu untuk menusuk-nusuk puding sebelumnya. Dan yang paling penting juga, pastikan kondisi puding yang akan dituang sudah benar-benar panas. Semoga dengan sedikit tips ini, friends semuanya bisa berhasil saat membuat puding layer. Langkah berikutnya, saya akan keluarkan puding dari cetakan silikon. Caranya mudah banget ya, tinggal tekuk seperti ini dan pudingnya bisa keluar. Hasilnya imut-imut banget. Seperti ini puding yang sudah dikeluarkan dari cetakan, dan saya akan buat lagi sesuai dengan jumlah yang saya butuhkan. Untuk miniatur bendera, saya akan buat sendiri ya, karena memang tidak ada jika beli yang sudah jadi. Saya akan gunakan stiker bendera seperti ini yang saya beli di toko alat tulis atau di fotokopi. Sekarang ambil satu stiker, ini stikernya sudah saya potong ya, kemudian kelupas sedikit di bagian pinggir seperti ini. Lalu potong pinggirnya menggunakan gunting. Kemudian ambil satu tusuk gigi, letakkan tusuk gigi di atas stiker. Kemudian lipat stiker seperti tampak pada video. Supaya rapi, gunting sedikit lagi bagian belakang stiker. Kemudian tekan-tekan tusuk gigi yang sudah dilapisi dengan stiker agar stiker bisa menempel dengan sempurna. Dan seperti ini hasilnya. Sekarang saya akan keluarkan puding dari cetakan. Renggangkan puding seperti ini untuk mempermudah puding keluar dari cetakan. Gunakan tusuk gigi untuk membantu puding keluar dari cetakan. Alhamdulillah, pudingnya mulus dan saling menempel dengan sempurna. Untuk tempat puding, saya menggunakan mika telur ceplok seperti ini. Supaya lebih menarik, tambahkan puding yang tadi sudah dicetak dengan silikon. Dan sesuai dengan tema kemerdekaan, tambahkan miniatur bendera di atas puding. Jadi, selain sebagai aksesoris, bendera juga berfungsi untuk mengunci puding kecil agar tidak bergeser. Lalu, kita akan lihat ya, puding yang tadi sudah benar-benar set dan ditusuk-tusuk menggunakan garpu sebelum puding putih dituangkan. Seperti biasa, saya gunakan bantuan tusuk gigi untuk mempermudah puding keluar dari cetakan. Hasilnya juga mulus dan menempel dengan sempurna. Saatnya untuk icip-icip.
saya akan coba puding merah putihnya. Selain tampilannya yang cantik, puding ini unik dan menarik. Bismillah. Pudingnya ini enak ya friends. Perpaduan stroberi dan susunya mantap banget. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum. Bahan-bahan untuk membuat bolu stroberi susu. Pertama-tama saya menyiapkan mangkuk dan ayakan. Lalu saya akan ayak 150 gram terigu protein sedang. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder dan 1 sachet susu bubuk. Ayak ketiga bahan kering ini hingga selesai. Sekarang saya menyiapkan mangkuk bersih, lalu saya akan masukkan 1 butir telur ukuran besar ke dalam mangkuk. Kemudian tambahkan gula pasir. Tambahkan juga vanili bubuk. Dan yang terakhir, tambahkan 1 sendok teh SP. Kocok semua bahan ini hingga putih dan berjejak dengan menggunakan kecepatan bertahap ya, dimulai dari kecepatan rendah, sedang, hingga kecepatan tinggi. Jika adonan sudah putih, kental, dan berjejak seperti ini, matikan dulu mixernya. Lalu tambahkan dengan 150 ml santan. Untuk santan, saya menggunakan santan instan ditambah dengan air sampai mencapai volume 150 ml. Adonan bolunya ini akan saya mixer kembali hingga mengental dan berjejak. Nah, ini adonannya sudah mulai mengental dan berjejak, dan jejaknya itu tidak gampang tenggelam. Sekarang saya akan matikan mixernya. Kemudian masukkan terigu yang sudah diayak tadi. Aduk dulu pelan-pelan seperti ini sebelum mixer dinyalakan, supaya saat mixer nyala, tepung tidak berhamburan. Selanjutnya saya akan nyalakan mixer dengan kecepatan rendah. Ini jangan terlalu lama ya mengaduknya, cukup tercampur rata saja. Agar adonannya benar-benar tercampur dengan rata, saya akan aduk lagi menggunakan spatula dengan teknik balik seperti ini. Pastikan semua adonan tercampur dengan rata supaya hasil bolunya nanti tidak bantat. Jika adonan sudah benar-benar rata, saya akan membaginya menjadi 2 bagian. Untuk mangkuk yang kecil, adonannya lebih sedikit, sedangkan mangkuk yang besar, adonannya lebih banyak. Jika di persentase, 40% untuk mangkuk kecil dan 60% untuk mangkuk yang besar. Lalu, untuk mangkuk yang besar, saya akan tambahkan dengan pasta stroberi, kurang lebih sebanyak 1 sendok makan. Saya akan tambahkan sedikit lagi pasta stroberi dan sedikit pewarna merah. Saya akan aduk kembali adonannya sambil mengecek apakah warnanya sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Karena saya merasa warnanya belum pas, saya akan tambahkan dengan beberapa tetes pewarna oranye. Sebenarnya untuk penambahan pewarna makanan ini opsional ya, disesuaikan aja dengan selera kita masing-masing. Sekarang adonan bolunya sudah saya masukkan ke dalam piping bag supaya lebih mudah ya untuk menuang adonan.
Ini saya sudah menyiapkan cetakan dan cetakannya ini sudah saya olesi dengan minyak. Lalu semprotkan adonan berwarna putih secara melingkar seperti ini, kira-kira sepertiga bagian saja. Setelah adonan putih dituang, timpa dengan menggunakan adonan pink. Caranya masih sama ya, dengan cara memutar seperti ini supaya hasil bolunya nanti rapi. Saat mengisi adonan pink, jangan terlalu penuh karena bolunya nanti akan mengembang. Lakukan menimpa adonan putih hingga semuanya selesai. Sekarang saya sudah menyiapkan kukusan yang sudah mendidih dan beruap banyak. Masukkan semua bolu ke dalam kukusan. Kukus bolunya selama 15 menit dengan api kecil dan alasi tutup kukusan menggunakan lap bersih. Setelah 15 menit, ini bolunya sudah matang. Saya akan angkat dulu dan biarkan hingga uap panasnya hilang. Jika uap panasnya sudah hilang, keluarkan bolu dari cetakan. Nah, cantik banget kan hasilnya? Ini bolunya sudah selesai saya keluarkan dari cetakan. Sekarang saya akan tambahkan dengan sedikit selai stroberi di atasnya. Tampilannya jadi makin cantik. Bolu stroberi susu siap di packing. Pada tahap akhir, saya akan kemas bolunya ke dalam mika panjang seperti ini. Jangan lupa kunci mikanya menggunakan strapless dan bolu siap dijual. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba bolu stroberinya. Saat di squeeze seperti ini, terlihat banget ya kalau bolunya ini empuk dan tekstur dalamnya juga halus. Bismillah. Bolunya ini enak ya friends. Teksturnya itu empuk dan lembut. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.